Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas sejarah tentang Mahapati atau Rakyana Patidia Halayuda. Mahapati adalah tokoh penghasut dalam sejarah awal Majapahit. Namanya disebut dalam para raton sebagai pemegang jabatan Rakyana Pati setelah kematian Nambi pada tahun 1316. Mahapati dalam naskah para raton dan Kidung Sorandaka dikisahkan sebagai tokoh licik yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi ambisinya, yaitu menjadi patih Majapahit. Pada tahun 1295, Mahapati menghasut Ronggolawe supaya menantang pembangkitan Nambi sebagai patih. Sebaliknya, ia juga menghasut Nambi supaya menghukum kelancangan Ronggolawe. Perang saudara pertama pun meletus. Ronggolawe tewas di Sungai Tambak Beras. Pada tahun 1300, Mahapati menghasut Mahisa Taruna, putra Kebo Anambrang, supaya menuntut pengadilan untuk Lumbusora yang telah membunuh Kebo Anambrang dari belakang saat penumpasan pemberontakan Ronggolawe. Mengingat jasa-jasanya, Lumbusora dihukum buang oleh Raden Wijaya, Raja Majapahit saat itu. Mahapati ganti menghasut Lumbusora supaya meminta hukuman yang lebih pantas. Lumbusora pun berangkat ke ibu kota. Di sana ia tewas dikeroyok tentara istana. Karena Nambi sudah lebih dahulu dihasut Mahapati bahwa Lumbusora akan datang untuk membuat kekacauan. Pada tahun 1316, Mahapati mengadu domba Nambi dengan Joyonegoro, Raja Majapahit saat itu. Ia menyarankan supaya Nambi memperpanjang untuk tinggal di Lumajang karena kematian ayahnya yang bernama Pranaraja. Sebaliknya, Mahapati juga menghasut Joyonegoro bahwa Nambi tidak mau kembali ke Majapahit karena sedang mempersiapkan pemberontakan. Joyonegoro pun mengirim pasukan untuk menghancurkan Lumajang. Dalam Kidung Sorandaka sangat jelas dinyatakan bahwa Mahapati memegang siasat perang melawan Nambi dan Arya Wiraraja. Penyerbuan pertahanan Perjarakan, Nganding dan Lumajang berhasil dengan baik. Lagi pula sebelumnya ia sudah menjadi orang kepercayaan raja, sehingga sejak Nambi meninggalkan Majapahit, Mahapati memegang peran penting dalam pemerintahan Majapahit. Seperti dinyatakan dalam Kidung Sorandaka bahwa Mahapati berusaha dengan berbagai cara untuk dapat menduduki posisi sebagai patih Majapahit. Setelah kematian Nambi, Prabu Joyonegoro kemudian mengangkat Mahapati sebagai patih Majapahit sesuai cita-citanya. Pada tahun 1319 terjadi pemberontakan Rakuti.
Pemberontakan ini ditumpas oleh Gajah Mada yang kemudian menjadi abdi kesayangan Joyonegoro. Setelah pemberontakan itu, hubungan Joyonegoro dengan Mahapati mulai renggang. Akhirnya semua kejahatan Mahapati pun terbongkar. Mahapati kemudian dihukum mati dengan cara dilenceng-lenceng, artinya dicincang-cincang seperti babi hutan. Tokoh Mahapati hanya terdapat dalam Pararaton dan Kidung Sorandaka. Maha artinya besar, Pati artinya penguasa. Maksudnya ia orang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi penguasa, sehingga dapat diperkirakan nama Mahapati bukanlah nama asli melainkan nama julukan. Tokoh Mahapati menjadi pati setelah tahun 1316 oleh Slamet Muljana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan pada tahun 1965. Mahapati disamakan dengan Rakian Patih Diahalu Yuda yang namanya tercatat dalam prasasti Sindanteka pada tahun 1323. Ditinjau dari nama depan Halayuda, jelas kalau ia masih golongan bangsawan, karena gelar dia pada zaman itu sama seperti dengan Raden pada zaman selanjutnya. Misalnya negara Kertagama yang ditulis pada abad ke-14 menyebut nama pendiri Majapahit adalah Dia Wijoyo, sedangkan dalam Pararaton yang dikarang sekitar pada abad ke-16 namanya sudah berubah menjadi Raden Wijoyo. Jika merujuk pada prasasti Siddhateka pada tahun 1323, Dia Haluyuda digambarkan sebagai orang yang berasal dari keluarga bangsawan. Dari itulah sejarawan menduga bahwa munculnya dendam Halayuda pada para pejuang Majapahit seperti Ronggolawe, Lembusora, dan Nambi dilatar belakangi oleh iri hati. Ia merasa lebih tinggi derajat kebangsawaannya daripada Ronggolawe, Lembusora, dan Nambi. Akan tetapi justru raja menganugerahi jabatan yang lebih tinggi pada ketiganya. Sebagaimana disebutkan dalam Kidung Sorandaka bahwa Mahapati atau Dia Halayuda adalah tokoh licik yang gemar melancarkan fitnah dan adu domba demi meraih ambisinya menjadi Mahapati Amengkubumi Majapahit. Akrobat pertama Dia Halayuda untuk menggapai ambisinya menjadi Mahapati Mangkubumi mula-mula dilakukan dengan penghasutan Ronggolawe agar menentang pengangkatan Nambi menjadi pati. Sebaliknya ia juga menghasut Nambi agar menghukum kelancangan Ronggolawe. Akibat adu domba tersebut, perang saudara meletus. Dalam perang tersebut, Ronggolawe terbunuh di Sungai Tambak Beras, dibunuh dengan kejam oleh Mahis Anambra. Kelak karena sakit hati melihat pembunuhan yang dilakukan Kebu Anambrang dengan kejam, Lembusora yang merupakan keponakan Ronggolawe membunuh Kebu Anambrang pada hari itu juga. Pada tahun 1300, Dia Halayuda melancarkan akrobat kedua. Kali ini menghasut Mahisa Taruna, putra Mahisa Anambrang, agar menuntut pengadilan untuk Lembusora yang telah membunuh ayahnya. Namun karena Raja Majapahit menganggap Lembusora sangat berjasa bagi Majapahit, Lembusora hanya dihukum dibuang. Setelah itu Dia Halayuda rupanya menghasut Lembusora agar meminta hukuman yang lebih layak bagi seorang pejuang. Hukum buang bagi seorang pejuang adalah penghinaan. Begitu hasutan Dia Halayuda. Oleh karena itu Lembusora yang sudah dibuang mendatangi keraton Majapahit menuntut hukuman mati. Akan tetapi di halaman istana Lembusora dibunuh pengawal karena berani menerobos istana.
Pada tahun 1316, Diahalayuda melancarkan akrobat ketiga. Diahalayuda mengadu domba Nabi dengan Raja Majapahit. Suatu ketika Nabi mengambil cuti karena Pranaraja, ayahnya yang tinggal di Lumajang, wafat. Diahalayuda datang melayat sambil menyarankan agar Nabi memperpanjang cuti. Mahapati bersedia menyampaikan permohonan izin pada raja. Namun di hadapan raja, Diahalayuda justru mengabarkan bahwa Nabi tidak mau kembali ke Majapahit karena tengah mempersiapkan pemberontakan. Jayanegara marah dan mengirimkan pasukan untuk menghancurkan Lumajang. Akibat serangan tersebut, Nabi dan seluruh keluarganya tewas. Sepeninggalan Nabi, Diahalayuda berhasil meraih ambisinya, sebab ia diangkat menjadi orang terkuat kedua setelah raja di Majapahit, yaitu menjadi Mahapati Amangkubumi Majapahit, menggantikan kedudukan Nabi. Akhir hayat Diahalayuda. Pada tahun 1319 terjadi pemberontakan Rakyanakuti, yaitu Rakuti. Pemberontakan tersebut pada akhirnya dapat ditumpas oleh Gajah Mada. Sejak saat itu, Gajah Mada menjadi abdi kesayangan Raja Jayanegara. Selepas pembersihan pemberontakan Rakuti, Diahalayuda masih tetap menjadi patih di Majapahit. Akan tetapi Diahalayuda rupanya kurang didengar raja. Para sejarawan menduga bahwa Jayanegara mengetahui bahwa dalam kerusuhan di Majapahit, terbunuhnya Ronggolawe, Nabi pemberontakan Rakuti adalah Diahalayuda. Retaknya hubungan Diahalayuda dan Jayanegara menjadi akhir dari riwayat hidup Diahalayuda, sebab ia akhirnya dibunuh oleh Gajah Mada dengan cara diceleng-celeng atau dicincang-cincang selayaknya babi hutan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.